Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Para pemirsa TV 9 Nusantara, santun menyejukkan di mana saja berada, yang saya hormati para ibu jamaah Majelis Zikir Pondok Pesantren Faizah yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Al-Quran. Semoga Allah memberi kita ilmu manfaat. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan para jamaah, kita kaji Quran surat Ali Imran ayat 102 insya Allah sampai dengan 104. Kita awal dengan membaca senandung Al-Quran ya, bersama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Monggo Bu Hajah Khutnuswatin untuk membaca, jemakan Ibu Hajah Nuri Maria Ulfa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fanqatakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun.
يعملون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bu Khairul Fatin, Bu Nuri. Pemirsa dan para jemaah, kita kaji bagaimana Allah mengajari kita supaya kita berbahagia. Pertama, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, ittaqu, bertakwalah kalian, haqqa tuqatih, sebenar-benar ketakwaannya. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati, illa kecuali wa antum, dan kalian muslimun, orang-orang yang tunduk patuh, orang-orang yang berserah diri pada Allah, orang-orang yang istiqomah menjalankan syariat Islam. Masya Allah. Allah memerintahkan kita bertakwa, bukan sekedar takwa, tapi sebenar-benar takwa. Ketika ada orang tanya bagaimana sebenar-benar takwa, maka Nabi menjawabnya, haqqa tuqatih, maksudnya adalah Allah itu ayyuta'a fala yu'sa. Allah itu ditaati, tidak didurhakai. Wa yuzkaru fala yunsa. Allah diingat, disebut, dizikiri, dan tidak dilupakan. Wa yushkaro fala yukfar. Disyukuri dan tidak diingkari, tidak dikufuri. Jadi sebenar-benar takwa adalah jika kita bisa totalitas taat kepada Allah, tidak durhaka kepada Allah. Kita zikir kepada Allah, tidak melupakan Allah. Kita terima kasih kepada Allah dan tidak ingkar, tidak kufur kepada Allah. Orang zaman Nabi dulu, ketika didawui seperti ini oleh Allah, Nabi langsung yang terbayang adalah pokoknya 24 jam ketika sadar harus zikir Allah, harus taat Allah, harus terima kasih kepada Allah. Maka ada yang bilang gini, loh kalau gitu ya berat Nabi. Jangan-jangan pas lupa nggak zikir, jangan-jangan pas ngelamun ya, jangan-jangan pas tidak taat pada Allah. Lalu sahabat matur, berat Nabi. Kemudian Allah berfirman lanjutnya dalam surat lain, dalam ayat lain, ittaqullaha mastata'tum. Ya. Fa'anzalallahu ba'da dzalika, setelah itu Allah menurunkan fattaqullaha mastata'tum. Surat At-Taghabun ayat 16.
bertakwalah kepada Allah semampumu, semaksimal kau bisa. Harus usaha optimal, usaha maksimal, usaha penuh takwa pada Allah sebisanya. Adapun sebagai manusia, manusia itu menungso, menus kakean dosa. Al insan mal khotok wa nisyan ngoten niku. Menungso niku nggone salah lan lali. Adapun kadang-kadang salah atau lupa, sebisanya kan maka segera bertobat kepada Allah. Tetapi asli Allah memerintahkan takwa itu sakotu koti, sebenar-benar takwa. Allah ditaati, taat kepada Allah, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tidak durhaka kepada Allah. Zikir kepada Allah, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dalam ayat lain Allah berfirman tentang zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Orang-orang yang cerdas, ulul albab, itu orang-orang yang zikir Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu tiduran. Nah kan berarti terus itu. Orang kan hanya 3 itu, kalau berdiri ya duduk ya tiduran. Berarti apa? Zikir Allah terus menerus. Zikir Allah itu bisa juga la ilaha illallah, bisa juga Allah Allah. Bisa juga kalau beli apa misalnya, tuku nanggene dagangane wong muslim sing gak pati payu sakno, itu kan zikir Allah namanya. Itu apa dia perwujudan dari dia ingat suruh menolong sesama. Ketika kerja mau ada yang bisa diambil, duduk aku gak kasih tau gak oleh. Itu zikir Allah. Jadi zikir Allah selain dalam lisan, dalam hati juga dalam perbuatan yang mencerminkan ketaatan kepada. Ayat 103 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian, bihablillah, dengan tali Allah. Apa yang tali Allah dalam tafsirnya adalah Al-Quran. Hablillah ay kitabullah, hablillah ay Al-Quran. Tali itu maksudnya Al-Quran. Pegang teguh pada Al-Quran, jami'an semuanya. Yang Quran perintah kita lakukan, yang Quran melarang kita hindari. Wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai, jangan bertengkar, jangan terpecah belah. Intinya apa? Bersatu. Kenapa? Bukankah pedomannya satu Al-Quran? Nabi pernah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasulih. Saya memberi peninggalan harta waris 2. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, tidak akan sesat kalian selama hidup sampai akhir zaman, enggak tersesat asal mau berpegang teguh pada keduanya. Al-Quran dijabarkan dalam hadis kitabullah wa sunnati rasulih. Kalau itu kita pegang teguh, tidak akan ada kemelaratan dalam hidup. Enggak ada kebinasaan di dunia dan akhirat. Enggak ada kehinaan, enggak ada kesusahan. Bikin susah karena kita nuruti nafsu, enggak mau manut dengan Allah dalam Al-Quran itu. Masya Allah. Wala tafarraqu, jangan bertengkar, jangan terpecah-pecah, jangan bercerai-berai. Oleh Allah kita diminta untuk memikir pada zaman jahil dulu. Wazkuru, dan ingatlah kalian nikmat Allah, atas nikmat Allah alaikum, atas kalian. Nikmat Islam itu nikmat terbesar. Tidak ada nikmat di atas syariat Islam, di atas Islam. Kenapa? Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat istri, nikmat suami, nikmat apapun ketika di dunia saja kita nikmati. Kita meninggal ditinggal semua, kita mati tinggal semua, rumahnya 7 ditinggal, mobilnya mewah 7 ditinggal, istrinya cantik 1 apa 4 ditinggal.
Ditinggal, semuanya ditinggal, enggak ada kebahagiaan yang dibawa kalau tidak membawa syariat Islam. Nah begitu meninggal ada pahala sholat, ada pahala baca Quran, ada pahala zikir, ada pahala sodako, ada pahala infak, ada pahala jariah, ada pahala wakaf, ada pahala kurban, umroh, haji dan sebagainya. Pahalanya dibawalah, itu yang bikin bahagia. Selainnya kalau tidak bawa itu tidak ada bahagia. Nek mboten percaya monggo dibuktekno. Biktorane kapan? Ya Allah, astagfirullahaladzim, Masya Allah. Gak usah balik. Wadkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah kepada sekalian. Idh kuntum a'daan, ketika dulu kalian bermusuhan. Zaman jahiliyah niku keras-keras, kasar-kasar bermusuhan. Sesama jahiliyah ini bermusuhan. Tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Kamu melihat mereka kumpul bareng tapi hatinya sendiri-sendiri. Masya Allah. Bermusuhan, saling bunuh, saling jatuhkan. Dulu zaman jahiliyah. Masa sekarang neo jahiliyah? Enggak. Idkun ma'adaan, ketika kalian bermusuhan, fa'allafa, maka Allah melunakkan, menghaluskan. Baina qulubikum, di antara hati-hati kalian. Fasbahtum, maka kalian menjadi binikmatihi, dengan nikmat Allah itu ikhwanan, bersaudara. Begitu Islam datang, umat Islam dipersatukan, Masya Allah, lebih dari keluarga. Dalam persaudaraan setelah mendapatkan hidayah dari Allah, setelah berpedoman dengan Al-Quran. Wa kuntum, dan kalian ada ala syafahuratin, di tepi jurang, minan nari, dari neraka, di tepi neraka. Fa'angqadhakum, maka Allah menyelamatkan kalian minha, dari neraka itu. Kadzalika, demikian itulah, yubayinu, menjelaskan Allah lakum, pada kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, firman-firmannya, la'allakum, agar kalian tahtadun, kalian mendapatkan petunjuk. Akhir dari ayat 102 tadi, pesannya Allah wanti-wanti, pesan wanti-wanti ya. Wala tamutunna, teman-teman lo yo, aja mati awakmu, gitu. Teman-teman lo yo, niku wala tamutunna, nun taukid sakilah, nun yang menguatkan, yang berat. Bener-bener lo yo, namanya bahasa Jawa, wanti-wanti. Dipesan wanti-wanti, ojo pisan-pisan mati nek durung Islam. Kenapa? Masya Allah, yang punya surga hanya Allah, yang punya neraka juga hanya Allah. Kalau kita taat pada Allah, maka masuk surganya Allah. Enggak taat Bu, tapi belakang-belakang taat, masuk surga. Al-Islamu yahdumu ma kana qabla, Islam menghapus semua dosa sebelumnya. Islam kok bocah kecil tapi belum sholat. Sholatnya pun nomor 58. Nggih 58 niku baru Islam. Dosane dene napa? Sing enten meh 50 tahun mboten sholat niku napa? Qadha ta? Nggih mboten cukup tuh waktune. Minal mutarrakin torok. Ditobati mawon. Al-Islamu yahdumu ma kana qabla. Islam niku menghapus dosa sebelumnya. Ternyata aku gak sholat salah, ya Allah, gak kate tak baleni maneh aku ninggal sholat. Ya, aku kate sholat, aku nyesel, aku ndak mal. Terus ibadah lah itu sudah pengakuan, pertobatan kepada Allah, ndak akan meninggalkan. Itu diampuni semua oleh antum muslimun. Kemudian berpegang teguh dengan Al-Quran. Kalau kita pedomannya Al-Quran sama, dimanapun ya tetap. Kita ketemu di Mekah, dari mana orang-orang? Sedunia. Dan negara manapun ngoten nggih, antri kamar mandi ngoten nggih, antri kamar mandi itu kudu cerobot ngoten muring-muring ngoten nggih. Ngoten niku. Pengalaman niku paling guyon ning agak. Nyerobot muring-muring. Lah niku nahnu ikhwah, nan ikhwah. Al muslimun ikhwah ngoten. Kita bersaudara, Oh iya, akhirnya terus jenenge bersaudara, terus alafa, terus lunak hatinya, Masya Allah. Wala tafarraqu, jangan pecah belah. Kalau pecah belah bagaimana? Ya jadi kerdil, jadi kecil, jadi lemah, jadi hilang kewibawaan karena terpecah belah. Masya Allah, padahal dulu kalian itu bermusuhan dulu. Sekarang lalu dipersatukan oleh Allah. Dengan nikmat Allah kita bersaudara.
maka ternyata masalah persaudaraan itu adalah nikmat dari Allah. Kalau kita merasa saudara itu loh, ketemu bahagia apa enggak? Bahagia, seneng, seneng. Kemudian kalau sini seneng, mesti pengen temannya seneng. Nggih. Mesti kepengen, alhamdulillah anakku ketompo di mana gitu ya. Piye sampean tak poso nidin lahire. Sampean poso. Oh iya ya, pengen anaknya temannya juga seperti itu kan. Mesti apa yang dia bahagia pengen menyampaikan. Karena apa? Karena persaudaraan itu pengen saudaranya sama-sama bahagia dengan dia. Kalau mau masuk neraka, kira-kira diselamatkan apa enggak? Wa kuntum ala safukhuran, kamu berada di tepi jurang neraka, fa'angqadzakum minha. Gak sholat, ya gak sholat. Lapo gak sholat? Malas aku, repot dengan perang-perang tambah sholat barang. Loh, nek gak sholat neraka. Pada sholat lo gampang lo swarga. Iya ya, iya lali yang. Akhirnya sholat. Niku berada di tepi jurang sama. Niku lo perlunya ikhwanan, persaudaraan. Jangan maju tengah malah dicempulkan swarga, ini tengah rokok, bukan. Berada di tepi sudah mau masuk neraka itu diselamatkan, Masya Allah. Itu makanya nanti pada ayat berikutnya kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apa sekarang prakteknya kita berada di jurang neraka lalu diselamatkan? Kalau orang berbuat dosa, lalu temannya mengajak supaya baik, mencegah dosa, mencegah mungkar, itu berarti menyelamatkan dari neraka. Kalau orang tidak berbuat baik, lalu temannya mengajak berbuat baik, maka itu diselamatkan dari neraka untuk masuk ke surga, Masya Allah. Maka perlu kita berdoa supaya semuanya allafa baina qulubikum, hatinya lunak, hatinya tidak bermusuhan, hatinya tidak tercerai-berai, Masya Allah. Kemudian akhirnya Allah berfirman, ayat ini Allah berfirman, demikianlah Allah menerangkan ayatnya supaya kita dapat petunjuk. Petunjuk itu hidayah. Petunjuk itu terus mancep dalam jiwa apa pulang pergi. Pulang pergi. Kadang dapat petunjuk, api, ramah, mesam-mesem. Kadang tidak dapat petunjuk, perengat, perengut, murah-murah. Ya Allah, saestu. Lah nek pas murang-muring ngoten niku, segera zikir Allah nanti balik nurman malih. Iya. Orang diam-diam subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha akbar. Niku akhirnya sing kudu muring-muring niku, lah ya lapo Gusti Allah tong ngono kadang muring-muring sebab apa? Masya Allah, kembalilah kepada Allah nanti hati kita akan lunak. Kalau kita menuruti nafsu, tambah sakit hati. Kemarin ada orang tanya kepada saya, Bu gimana sih kalau orang sakit hati terus bisa baik itu gimana caranya? Saya bilang, ingatlah kebaikannya. Jangan dilihat kejelekannya. Gitu, coba pengen kalau mangkel dengan suaminya, lalu ingat, bini yang ngunu, ben kok yang ngunu, ben ngunu, tambah mangkel. Tapi kalau senukono wedak ya dee, senukono baju sutra ya dee, akhirnya hilang manggele. Akhirnya. Pada ayat 104 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun, dan hendaknya ada minkum dari kalian ummatun, bangsa, yad'una yang mengajak ilal khairi pada kebaikan, wa ya'muruna dan memerintahkan bil ma'rufi pada yang ma'ruf, yang layak, yang patut, yang pantas, wa yanhauna dan mencegah anil mungkari dari kemungkaran. Kalau bisa kita lakukan apa firman Allah? Wa ulaika, dan mereka itulah mereka al-muflihun, orang-orang yang berbahagia. Pengen bahagia, ajak orang berbuat baik. Pengen bahagia, cegah orang berbuat mungkar. Oke. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Nyai, jika tadi dikatakan kalau semua muslim itu bersaudara Bu Nyai. Oh, untuk peristiwa yang lagi hangat ini Bu Nyai, seperti di Palestina kita sudah tahu kalau saudara kita diserang. Tapi untuk kalau saya pribadi nggak punya, untuk saya pribadi merasa kok dari keluarga negara muslim sendiri kok kurang begitu punya atensinya, perhatiannya, pertolongannya. Niku bagaimana, mana yang salah punya? Untuk yang kedua, seperti yang tadi itu punya, ini menjelang pilpres. Kita semua niku semuanya pada muslim punya calonnya. Kita bersaudara. Untuk memilih yang tepat niku bagaimana? Apa tidak ada penggiringan, apa sesuai dengan hati nurani kita saja punya? Seperti itu. Kan juga kita bingung ya. Kalau insya Allah saya ibu-ibu di sini mungkin sudah ada mungkin arahnya kemana. Tapi untuk yang di luaran sana untuk memberikan mungkin sedikit edukasi kalau kita sesama muslim itu seperti ini. Tapi kalau semua menjawab, lawang kabeh anune ya muslim anune calonnya itu yang paling tepat untuk kita pilih nanti siapa punya biar nanti ke depannya Indonesia ini lebih baik lagi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter bundur takon. Palestina di Indonesia, politik luar negeri itu bebas aktif jadi bisa melakukan apa saja dengan aktif, proaktif. Ada bantuan fisik seperti bantuan ada makan, ada baju macam terus mengalir ke sana terus. Bantuan moral ada juga kita simpati, ada yang demo-demo macam-macam itu nggih. Kemudian ada bantuan doa yang tidak kalah pentingnya. Mangkane sakniki pengen bingung ndonga mawon Gusti Allah sing milihno. Nggih. Bantuan doa itu yang tertinggi. Jadi napa jenenge? Cermin bukti bukti permusuhan nggih. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Jika menimpa padamu kebaikan, mereka benci. Wa in tusibum itu yafrahu biha. Jika kalian tertimpa kemelaratan, kejelekan, mereka senang. Itu kan ciri permusuhan. Sekarang mafhum mukhalafahnya, ciri persaudaraan berarti sebaliknya. Jika mereka menderita, kita sedih, kasihan, ndongakno. Jika mereka bahagia merdeka misalnya, alhamdulillah ikut senang. Nah, apa yang kita lakukan dengan kasus Palestina kemarin? Sudah tiga-tiganya kita lakukan. Apakah itu memberi bantuan materi, apa itu simpati, apa itu doa. Okay. Simpatinya dengan demo-demo banyak itu kan ya doa ya simpatinya. Doa itu yang paling mustajabah. Kenapa? Karena yang bisa membalik hati hanya Allah. Sekarang bingung toh milih yang mana? Didongakno mawon karena yang maha membalik hati niku Gusti Allah. Penyambil petunjuk. Kalau saya disuruh, Bu milih yang mana? Kalau tak niron apa mustain mon nggih. Ya mustain niku lho. Yen kanca kula kuliah ya. Mustain Syafi'i. Nah takoni. Para hadirin sing paling fasih maca Qur'ane sinten wong telu niku? Disebut jenenge. Mantun takoni maneh. Nek diutus mimpin tahlil Yasin tahlil sing paling pinter sinten? Disebut malah jenenge. Sing kira-kira ngimami salat sing paling apik ngimami salat sinten? Disebut jenenge. Pun roh kabeh ta nggih? Nggih pun. Engke ya Allah, dadi ndoleki sing kira-kira presiden niku iso ngimami salat fasih, cuma fasih niku napa? Iso tahlilan dome saged selawat nggih saged ngoten. Nggih. Pun sakniki didongakno mawon.
Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubal muslimina wal muslimat ala yakhdaru mayardohu olah yang kau ridhoi ya Allah. Ngoten nggih. Muga-muga pun bingung. Nggih, pun bingung. Maka sing dadi sinten? Sak kersane Gusti Allah. Gusti Allah niku nata niku pun pinter. Nggih. Lah ana tukaran gara-gara seje pilihan salah dhewe. Gitu. Lah wong kene milih-milih sini sak karepe to nggih. Gak saya, gak oleh dilono siapapun, gak oleh dipon siapapun to nggih. Lah kok dadak tukaran. Mati ngono terus permusuhan, terus perpanjangan 7 turunan. Niku nuruti nafsu. Sakniki Gusti Allah sing ngatur donya. Sing Gusti Allah ridho sing pundi? Apakah kita diuji? Apakah kita diberi nikmat? Niku Gusti Allah sing nentokaken. Ngentene bener nggih. Nah, dikira tem pundi? Dijak niku maca Yasin ambek Imam Salat maca Quran. Pun gitu jawab jodohnya nggih. Monggo selanjutnya sinten Bu Laila monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, badhe tanya, ini kenyataan yang ada begitu tentang sholat. Misalnya kita pergi, kalau jauh jelas mungkin bisa dijamak ya Bu. Ini misalnya di Surabaya saja, sedang pergi setelah sholat asar. Nah, memang perginya itu sudah sholat di rumah asar, kemudian pergi asar ke maghrib itu kan dekat lah, di antara asar dan maghrib itu kebetulan di toilet atau di tempat di mana walaupun di Surabaya itu ada yang tidak bagus Bu. Nah di situ pakaian kita itu terjadi najis ya, iya najis dan tidak mungkin kering gitu loh. Ya kita kan ragu, berarti maghrib kan udah kita ragu tidak sholat. Nah padahal acaranya kan memang antara maghrib dan isya itu. Terus di situ itu kita berniat jamak. Ya, apakah boleh? Pertanyaan. Ya, saya tanya itu karena kan jarak masalahnya. Ya, saya kira gitu Bu, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi itu pernah sholat jamak di rumah. Dalam hadis disebutkan, Nabi itu kalau pergi jauh, berangkatnya habis zuhur, sampai sana sudah isya, maka zuhur asar dijamak takdim di rumah. Lawan berangkat. Nanti maghrib isya jamak takhir di tempat yang bisa sholat di mana, di tempat yang bisa sholat jamak akhir atau takdim. Jadi sholat jamak nggak pakai kosor nih, jamak berarti wutuh 4, 4 itu masih di rumah bisa. Kalau mama sekarang kasusnya di Surabaya, ndak mau kemana-mana di Surabaya. Kalau itu waktunya habis di perjalanan maka boleh dijamak. Habis ngajar asar nih, asar atau asar nih apa niku macet misalnya macet, dia tahu aku pulang asar nanti sampai rumah paling pasti maghrib. Sholat asar di mana? Padahal pulangnya jam 3 belum asar. Nih. Sampai rumah pasti maghrib karena tahu macet. Itu loh boleh dijamak supaya nggak tinggal sholat karena habis di perjalanan tadi. Okay. Tapi kasusnya tadi adalah najis. Kalian najis yang bawah, kena najis di bawah, maka cara Jawa dikuconi, disucikan, ya. Jadi disucikan, basah suci nggak ada masalah. Ya. Lalu dia sholat, maghrib sendiri, isya sendiri. Tetapi kemudian najisnya itu tidak di bawah, waktu duduk itu ada pipis misalnya, najis. Lalu bagaimana? Ada 2 pendapat. Yang nomor 1, boleh nanti dijamak nunggu suci. Ada yang nomor 2, darurat maka mastata'tum. Seperti firman Allah di dalam At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sebisamu. Akhirnya sebisanya bagaimana? Baju najis dipakai sholat. Kalau normal enggak sah. Tapi itu kan darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Jamak masih di Surabaya, di rumah aja boleh Nabi dulu. Jadi karena apa? Karena waktunya habis.
Gitu, sebelum waktunya habis, maka boleh sholat dimanapun dia berada. Ngenten. Kalau tadi jamak karena najis, yang membolehkan ada. Kenapa? Karena dia tidak ninggal sholat. Allah tahu kan kalau dia bukan ninggal sholat, tapi najis Gusti Allah. Nggih. Tetapi sebenarnya dihitung darurat, maka Allah memberikan rukhsah, dispensasi. Darurat tubihul mahdurat, membolehkan yang dilarang. Nggih. Nggih. Pada ayat 104 tadi Allah berfirman, hendaknya ada di antara kalian orang yang menyeru pada kebaikan, mengajak kepada hal yang patut, yang baik sama yang patut, yang pantas, mencegah hal-hal yang mungkar. Kalau kita diam saja, kenapa diam saja? Aku di guru ngapik kok, ngejak wong apik, aku dilono wong. Misalnya, kita diam saja. Keburu kemaksiatan merajalela. Umum merajalela. Kita diem, sudah terlanjur merajalela orang yang berbuat dosa itu. Maka kalau sudah di suatu tempat merajalela kemungkaran, Allah pasti lalu memberi peringatan. Memberi peringatan. Apakah peringatan berupa tsunami, apa berupa gempa bumi. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kan terhadap musibah yang tidak khusus menimpa orang yang zalim tok. Nggih. Takutlah musibah yang tidak hanya menimpa orang yang aniaya saja. Kalau Allah memberikan musibah, ya semua kena. Nah, supaya tidak merajalela kemungkaran, maka Allah pesan di sini, supaya di antara kalian ada yang mau amar ma'ruf nahi mungkar anil khair. Ada yang enggak sholat, tidak sholat. Ada yang melakukan kemungkaran, kita cegah. Kalau belum ada musola di tempat itu, maka kita ngajak bangun musola. Belum ada seuangnya, tapi ada ruah besar, kita ajak untuk bisa dipakai sholat jamaah. Itu amar ma'ruf. Nah kalau tidak ada musola, maka yang ada adalah tidak ada jamaah. Kalau nggak ada jamaah, nggak ada orang tanggap terhadap sholat, terhadap penghaman kepada Allah, dan ibadah, maka yang muncul adalah kebatilan. Okay. Yang muncul kebatilan. Coba sekarang ada kebatilan, ada orang judi, ada orang apa itu. Kalau ada musola, kan sudah sungkan, ojo nang kene gitu kan. Ja'al haqu zahaqul batil. Kalau kebenaran datang, maka kebatilan akan sirna. Sebelum dilanjut, ada yang tanya? Monggo, silakan. Bu Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Bu Nyai terkait dengan ayat yang di 102 bahwa dikatakan bahwa kita itu harus totalitas. Nah, bagaimana untuk kiatnya untuk istiqomah benar dengan ketotalitasan itu, baik itu dalam pribadi maupun jamaah, ajak-ajak. Kemudian yang kedua pertanyaannya, misalnya ajak-ajaknya Bu Nyai dikatakan bahwa misalnya sholat itu bisa lebih baik berjamaah. Kemudian misalnya kami bertiga, kami merasa bahwa kami tidak mampu untuk jadi imam. Bagaimana Bu Nyai? Sehingga pernah terjadi sekian waktu yang lalu itu akhirnya merasa bahwa itu gak layak jadi imam. Kemudian yang lain buat jamaah sendiri. Itu bagaimana Bu Nyai? Kami pernah menghadapi seperti itu sudah agak lama karena merasa bahwa kami tidak layak untuk itu. Kemudian yang ketiga Bu Nyai, tadi dikatakan bahwa kecenderungan kita itu tidak mampu untuk mengingatkan, tapi akhirnya menjadi gibah. Ngerasani akhirnya, aku mau salah, aku mau gini. Nah, itu bagaimana menghindari seperti itu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang totalitas, Masya Allah. Yang bikin kita totalitas bisa hanya dari pertolongan Allah. Maka setiap saat kita mohon kepada Allah supaya dibimbing bisa taat kepadanya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi.
Nabi, ajari saya doa Nabi yang saya baca setelah sholat. Apa yang dikatakan Nabi? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk bisa berzikir kepadamu dan berterima kasih kepadamu dan memperbaiki ibadah kepadamu. Itu salah satu cara supaya kita bisa istiqomah secara totalitas. Ternyata apa? Minta kepada Allah. Karena kita lemah, kita nggak bisa. Bayangkan sholat ngelamun ke sana kemari. Lalu telu tak papat mau. Itu kan. Masya Allah. Tapi kalau kita mohon kepada Allah, ya Allah bimbinglah saya, tolonglah saya untuk bisa selalu mengingatmu, zikir kepadamu. Ala zikrika wa syukrika, berterima kasih kepadamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu. Jadi kita mohon kepada Allah. Sama saja surat Al-Falaq An-Nas itu ya. Kita mohon dilindungi oleh Allah dari ciptaan Allah yang jelek, dari godaan para pensihir, dari orang-orang yang hasud, ya. Kemudian An-Nas minta perlindungan kepada Allah dari bisik-bisik dalam dada. Orang itu tiap saat dibisik-bisik. Hayya 'alas shalah, ayo nang salat. Saya aku cek masak guru mari kok. Udak masak. Itu kan bisik-bisik. Marekno sik masake, mburi-mburi itu kan bisik-bisik. Tiduran, sik mas yang ngantuk cek pegel kok sik. Itu kan bisik-bisik. Kalau kita ikuti ya tidur bener. Lah kita mohon kepada Allah supaya bisa mengalahkan bisik-bisik itu. Nah, itu mohon kepada Allah. Yang kedua tadi tentang yang kedua nggih salat jamaah nggih. Salat jamaah. Ada 3 orang. Aku gak iso. Harus ada salah satu yang aku ngimami. Tapi aku ngimami ya memang agak bisa nek al-ikhlas ya fasih misalnya. Itu jangan sampai aku gak iso. Akhirnya salat dhewe-dhewe. Nah, itu rugi kabeh niku. Wong kumpul 17 tak njogok situk-situk. Lah ngeman sih. 17 kilogram emas niku. Nggih. Gak dijogok situk-situk lah nggih. Saking gak ruwe nggih. Gak ruwe ku jenenge bodoh. Maka harus jamaah. Nah sekarang ada orang yang sana jamaah tapi iku wacane elek gue sama dhewe. Boleh. Karena bacaan yang enggak benar itu tidak layak untuk jadi imam mestinya. Ketika Nabi ditanya, sinten Nabi yang berhak menjadi imam? Aqra'uhum Qur'anan, yang paling bagus baca Qur'annya. Asal jamaah, jamaah dhewe, asal jamaah. Ya. Terus elek aku col dhewe itu yang enggak benar. Ngoten nggih. Yang ketiga tadi apa? Oh, supaya enggak ngerasani, tidak diingatkan malah dirasani. Niku mancane kepilbun neraka niku. Mestinya dia punya keteguhan hati, nama istiqomah, teguh pendirian. Dia salah, tak omong nih. Ngomong dibisik wong loro ae. Nggih, bisik wong loro itu. Dan enggak dirasan-rasan. Ngoten nggih. Pemirsa, apa yang kita bahas kali ini adalah pada ayat 102 tadi Allah berfirman supaya kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa semampunya. Taat kepada Allah semampunya, zikir pada Allah semampunya, syukur pada Allah semampunya. Syukur berarti menggunakan nikmat Allah untuk lebih taat padanya. Diberi harta, disedekahkan, dijariahkan. Diberi badan sehat, dipakai untuk sholat, dipakai untuk baca Quran, dipakai untuk zikir, dipakai untuk membantu sesama. Itu mensyukuri nikmat Allah totalitas. Kemudian pesan Allah wanti-wanti, jangan sekali-kali mati sebelum kau tunduk patuh kepada Allah. Sebelum kau rajin melaksanakan syariat Islam. Maka yang belum mati, mumpung belum mati nggih, supaya enggak masuk neraka, monggo rajin sholat. Nek enak sik guru mati. Nek mati lah pun nyesel teng niku barang iso balik niku nggih. Alam kok iso balik. Sing dereng mati-mati niki lho. Pemirsa, monggo rajin ibadah. Allah itu pesennya wanti-wanti, jangan sekali mati sebelum kau Islam yang benar. Sholat 5 waktu. Habis sholat 5 waktu nanti yang otomatis pengen zakat, pengen puasa Ramadan, pengen haji otomatis. Sholat riyen niku jadi yang menjadi prinsipnya pokoknya. Kemudian Allah berfirman supaya kita pegang teguh dengan Al-Qur'an, jangan cerai-berai. Pegang teguh dengan syariat Islam, jangan bermusuhan, jangan berpecah belah. Allah memberikan kita untuk memberikan pelajaran dulu waktu zaman jahiliyah itu orang-orang bermusuhan. Tepatnya pada akhirnya lalu Allah memberi kenikmatan persaudaraan, betapa bahagianya persaudaraan.
persaudaraan. Oleh Allah dilanjutkan. Kalau kita bermusuhan terus berada di jurang neraka. Neraka, bagaimana enggak Allah nyuruh rukun tapi tengkar. Allah nyuruh muji, Allah nyuruh ngajak baik tapi malah olok-olok. Bukankah olok-olok itu ada dosanya. Dan dosanya enggak bisa diampuni oleh Allah. Ya, harus kepada YBS. Ya, yang bersangkutan minta maaf baru enggak masuk neraka. Pumpung masih hidup. Pumpung masih hidup. Kalau tanah kepada manusia yang minta maaf kepada sama manusia. Islah berdamai, Masya Allah. Allah memberikan pelajaran seperti ini supaya kita kembali kepada hidayah. Dan yang terakhir Allah pesan kepada kita supaya semuanya mau mengajak orang berbuat baik. Mengajak orang berbuat kebaikan. Mengajak orang berbuat yang bermanfaat. Mencegah kemungkaran dimanapun yang berada. Lho kula mencakup pidato, sinten sing ngomong pidato? Ngejak. Ngejak niku, Bu ayo salat. Lah mboten pidato niku. Bu ayo melok masjid zikir, Bu ayo mbok jenengan salat ben neraka kok. Lho ya ta. Ayo tak susul ya. Itu kan sudah yad'una ilal khair, ya'muru bil ma'ruf, yanha 'anil munkar. Niku apa akhir Allah dalam statement terakhir tadi. Wa ulaika humul muflihun. Mereka orang yang berbahagia. Pengen bahagia, ngajak orang berbuat baik, cegah mungkar. Semoga Allah memberi kita ilmu manfaat. Kita akhir dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.